qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini. Nggak ada sesuatu dari, ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan, ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i? Kembali ke Quran dan Sunnah ala Wahabi ini hanya omong kosong belaka untuk meyakinkan jemaahnya. Justru fatwa-fatwanya sangat bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudunya. Ini menurut Ustadz Wahabi ini rukun wudu hanya 2 saudara-saudara. Ini jelas mengada-gada saudara-saudara dan mengkorupsi dalil. Kalau nggak tahu bilang aja kagak tahu, nggak usah gengsi mas. Ya, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Mana di situ kalau Rasul, mana juga kalau Allah. Buktiin dong Mas Khalid. Yang perlu ente tahu, wudu itu masuk ke bab hadas, sedangkan kotoran kucing itu masuk ke bab najis. Jadi nggak ada sangkut pautnya antara hadas dan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat datang di channel Tuarul. Channel ini mengkonter Wahabi dengan perkataan mereka sendiri ataupun dengan fatwa ulama rujukan Wahabi sendiri. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan bagaimana Khalid Basalamah ini mempermalukan dirinya sendiri. Di dalam satu video beliau menantang Aswaja untuk menghadiri majelisnya Wahabi. Dan Khalid Basalamah pastikan di dalam ceramahnya pasti qala Allah dan qala Rasul. Tidak ada qala Syekh atau pendapat pribadi saya. Itu kata Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Semuanya pun pasti tahu jargon kembali ke Quran dan Sunnah ala Wahabi ini hanya omong kosong belaka untuk meyakinkan jemaahnya. Justru fatwa-fatwanya sangat bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan bertentangan dengan ijma' para ulama. Di sini kami akan buktikan bahwa Wahabi ini fatwanya justru menyelisihi Sunnah dan Quran. Baik, kita simak dulu videonya. Itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata kalau Allah, kalau Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini. Nggak ada sesuatu dari, ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan, ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i? Di sini Ustadz Wahabi ini memastikan bahwa ceramahnya hanya qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada pendapat kiai, syekh atau pendapat pribadinya. Beliau dengan soknya menantang Aswaja untuk hadir ke majelisnya untuk mendengar ceramahnya. Jangan sok mas, di depan jamaah ente boleh ngomong gitu. Orang jamaahnya apapun perkataan ustadznya walaupun salah tetap manggut-manggut. Seolah-olah perkataan ustadznya itu pasti benar. Yang lucunya Ustadz Wahabi ini ketika ditanya tentang rukun wudu malah menjawab setahu saya rukun wudu itu 2. Yaitu membasuh muka dan kepala. Sedangkan yang lain adalah sunnah muakkadah. Mari kita dengar dulu videonya. Kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah. Setahu saya sah saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Nah, di sini menurut Ustadz Wahabi ini rukun wudu hanya 2 saudara-saudara. Ini jelas mengada-gada saudara-saudara dan mengkorupsi dalil. Kalau nggak tahu bilang aja kagak tahu, nggak usah gengsi mas. Lucu bin jahil ini Wahabi. Katanya qala Allah qala Rasul, tapi faktanya qala Khalid rawahu Kong Jawas. Masalah rukun wudu sepakat para ulama itu 4 mas bro. Baik 4 imam mazhab atau ulama-ulama rujukan Wahabi sendiri tidak ada khilaf tentang bilangan rukun wudu. Ijma' para ulama mengatakan 4. Ini berdasarkan dalil Al-Quran. Faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum arjulakum ilal ka'bah. Nah, ini yang benar qala Allah Mas Khalid, bukan qala Khalid. Yang kedua, kata Ustadz Wahabi ini orang yang terkena kotoran kucing maka batal wudunya. Mari kita lihat dulu videonya. Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudunya. Ya ma'asyaral muslimin, sobat Tuarul yang dimuliakan Allah. Sangat lucu memang Ustadz Wahabi ini. Dalilnya mana kena najis batal wudu. Jangan mengada-ngada ente. Mana di situ kalau Rasul, mana juga kalau Allah. Buktiin dong Mas Khalid. Yang perlu ente tahu, wudu itu masuk ke bab hadas.
sedangkan kotoran kucing itu masuk ke bab najis. Jadi nggak ada sangkut pautnya antara hadas dan najis. Apakah itu najis hisi atau maknawi sama saja Mas Bro. Bedanya cuma pada cara menyucikannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan wudu Mas Bro. Karena wudu itu batal dengan sebab hadas, bukan dengan sebab najis. Jadi tolong pahami ini. Makanya disuruh bermazhab, jangan ngeyel ente sok-sok ngambil langsung dari Quran dan Sunnah. Hafal hadis cuma satu udah belagu macam mujtahid. Aduh. Ya ma'asyaral muslimin, sobat warul yang dimuliakan Allah. Ini hanya sebagian dari fatwa-fatwa Khalid Basalamah yang membagongkan saudara-saudara. Yang fatwanya sangat bertolak belakang dengan Quran, hadis dan ijma' para ulama. Dan masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan di sini. Salah satunya berfatwa mobil pengangkut barang wajib dizakati di tahun pertama. Ini sangat bertentangan dengan sunnah saudara-saudara. Makanya saya peringatkan Wahabi, jangan sok kembali ke Quran dan hadis. Kitab para ulama saja kalian tidak bisa pahami, apalagi Quran dan sunnah. Jadi jangan gengsi deh kalian mengakui mazhab daripada malu-maluin. Lebih baik bermazhab Mas Bro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.